Namaku Rangga. Dan mungkin ceritaku terdengar nggak masuk akal buat sebagian orang. Tapi ini nyata. Aku seorang prajurit TNI AD, berpangkat sersan kepala. Dan beberapa bulan lalu aku terpilih mewakili Indonesia dalam parade militer internasional di Paris, Prancis. Mungkin kelihatannya keren. Tapi jujur, aku lebih gugup daripada bangga. Bukan apa-apa. Ini pertama kalinya aku keluar negeri. Apalagi ke benua Eropa yang katanya penuh romansa dan sejarah. Dan aku cuma anak kampung dari Sumedang yang lebih sering bergelut dengan lumpur latihan dibanding keramaian kota megah seperti Paris. Tapi hidup emang suka kasih kejutan di saat yang gak diduga. Termasuk pertemuan pertamaku dengan dia, Aurora. Hari itu, kami lagi latihan baris berbaris di area terbuka dekat Champs-Élysées. Suasana cukup ramai karena banyak warga lokal dan turis yang penasaran sama latihan tentara dari berbagai negara. Aku dan pasukanku udah terbiasa jadi perhatian. Tapi entah kenapa mataku tertuju pada satu sosok wanita muda yang berdiri di balik pagar pembatas. Dia bule, rambut pirang panjang, pakai jaket putih, dan wajahnya kelihatan murung. Aku nyangka dia cuma turis yang tertarik. Tapi pas latihan selesai dan kami bersiap bubar, dia jalan mendekat ke arahku dengan langkah ragu. "Excuse me, are you from Indonesia?" Tanyanya dalam bahasa Inggris dengan logat aneh, agak terbata tapi manis didengar. Aku agak kaget, tapi langsung jawab, "Yes, I'm from Indonesia. I'm a soldier. Anything I can help you with?" Dia tiba-tiba kelihatan emosional. Matanya merah dan dia peluk aku. Iya, langsung peluk erat. Di depan banyak orang. Aku sempat kaget dan refleks mau lepasin. Tapi pas aku dengar dia bilang pelan, "Maaf, aku nggak tahu harus ke siapa lagi." Aku diam. Tangannya dingin, tubuhnya sedikit gemetar, dan air matanya jatuh di seragam TNI yang kukenakan. Dalam hati aku bingung. Ini siapa? Tapi naluriku bilang, dia butuh seseorang. Dan anehnya, aku merasa dia bukan orang asing. Mungkin karena cara dia menyebut kata, "maaf," itu terasa seperti kata yang udah lama nggak dia ucapkan ke siapa-siapa. Setelah beberapa menit, dia minta maaf dan mundur. "Maaf, aku tahu ini nggak sopan. Aku cuma lelah nyari dan kamu kayak seseorang yang aku butuh saat ini." Kami duduk di bangku taman nggak jauh dari situ. Dia perkenalkan dirinya. "Namaku Aurora. Aku lahir dan besar di Paris. Ayahku orang Prancis. Ibuku orang Indonesia, tapi aku udah lama banget nggak ketemu ibuku sejak dia ninggalin kami waktu aku umur 7 tahun. Suaranya pelan, tapi jelas penuh luka. Aurora cerita bahwa setelah dewasa, dia mulai nyari jejak ibunya. Dia tanya ke kedutaan, nyoba kontak teman-teman ibunya yang dulu tinggal di Paris, tapi semuanya buntu. "Aku capek," katanya. Aku nyaris nyerah. Sampai aku lihat berita tentang pasukan Indonesia yang bakal ikut parade militer di sini. Entah kenapa, aku merasa mungkin ini cara Tuhan buka jalanku. Dia lihat aku. Matanya sembab. "Aku tahu ini konyol. Tapi kamu satu-satunya harapanku sekarang." Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma tentara biasa. Bukan pejabat, bukan detektif. Bahkan bukan orang yang paham soal birokrasi. Tapi ada sesuatu dari cerita Aurora yang nyentuh aku. Mungkin karena aku juga besar tanpa sosok ibu yang utuh. Ibuku meninggal waktu aku kecil. Dan sejak itu aku diasuh nenek. Jadi aku tahu rasanya tumbuh dengan rindu yang gak bisa dijelaskan. Dan karena itu, aku gak bisa cuek. Aku kasih nomor lokalku. Dan bilang kalau dia butuh apa-apa, bisa hubungi aku. Sejak hari itu, aku dan Aurora mulai sering ketemu. Kadang aku nyuri waktu di sela latihan cuma buat ngobrol sama dia sebentar. Dia ajak aku keliling Paris. Bukan tempat wisata mewah, tapi tempat-tempat yang punya kenangan masa kecil dia sama ibunya. Taman tempat mereka pernah piknik. Toko kecil tempat ibunya suka beli roti kelapa. Sampai sudut museum seni tempat ibunya dulu jadi sukarelawan. "Aku tahu ini aneh," kata Aurora waktu itu. "Tapi waktu aku jalan sama kamu, aku ngerasa kayak aku lagi jalan sama bagian dari ibu yang selama ini hilang."
Aku nggak ngerti maksudnya. Tapi aku diam. Kadang keheningan itu lebih nyembuhin daripada nasihat panjang. Waktu berlalu cepat. Hubungan kami makin dekat. Walau nggak ada kata-kata cinta yang diucap. Tapi aku bisa lihat dari caranya senyum. Dari caranya manggil namaku. Dari caranya nungguin aku selesai latihan sambil bawa 2 gelas kopi. Dan bodohnya, aku mulai takut. Takut aku nyaman. Takut aku berharap. Karena aku tahu, waktuku di Paris tinggal hitungan hari. Parade sebentar lagi. Dan setelah itu aku harus pulang ke Indonesia. Aku nggak bisa janji apa-apa. Karena hidupku bukan milikku sepenuhnya. Aku adalah bagian dari negara. Dan cinta. Cinta itu jadi sesuatu yang terlalu mewah buat tentara sepertiku. Tapi Aurora bukan cewek biasa. Dia PK. Dia tahu aku menarik diri. Dia tahu aku mulai membatasi obrolan. Sampai suatu hari, dia datangin aku di tempat latihan dan bilang pelan, "Kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi tolong jangan bawa harapanku ikut pergi. Aku udah cukup kehilangan selama hidupku." Aku diam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah bukan karena melanggar perintah militer, tapi karena aku diam-diam jatuh cinta tapi takut mengakuinya. Malam itu, aku menatap langit Paris dari jendela kamar asrama tentara. Jalanan sepi, tapi hatiku ribut. Aku sadar, aku bukan lagi cuma perwakilan negara. Aku udah jadi bagian dari kisah seseorang yang kehilangan arah. Dan mungkin, Tuhan kirim aku bukan cuma buat baris di parade, tapi buat sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang disebut takdir. Hari-hari menjelang parade makin padat. Jadwal latihan makin ketat, barisan harus presisi, dan protokol makin detail. Tapi di sela kesibukan itu, pikiranku terus melayang ke satu nama, Aurora. Entah sejak kapan, wajahnya selalu muncul tiap kali aku tutup mata. Senyumnya, tatapan sedihnya, dan pelukan hangat yang dulu tiba-tiba dia berikan saat pertama kali kami bertemu. Perasaan ini makin tumbuh diam-diam, dan aku tahu, aku sedang jatuh cinta. Tapi cinta ini terasa berat. Bukan karena dia beda bangsa atau beda keyakinan. Tapi karena aku nggak bisa janji apa-apa. Aku bukan pria yang bisa bilang, "Aku akan tinggal di sini untukmu." Karena pekerjaanku bukan pekerjaan biasa. Aku milik negara, bukan milik satu kota, apalagi satu wanita. Tapi Aurora bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Dia bukan sekadar bule cantik yang hidupnya nyaman. Dia punya luka yang dalam. Dan setiap luka itu dia buka pelan-pelan di hadapanku. Tentang ayahnya yang dingin. Tentang masa kecilnya yang penuh tangis. Tentang ibunya yang pergi tanpa pamit. Aku masih ingat waktu mama keluar dari apartemen terakhir kali. Dia cuma bilang, "Aurora, jadi anak baik ya." Dan sejak itu aku nggak pernah lihat dia lagi. Ayah bilang dia ninggalin kami karena nggak sanggup hidup miskin. Tapi aku yakin itu bukan alasan sebenarnya. Aku yakin ada cerita yang lebih dalam. Dia menatapku waktu itu, dan suaranya gemetar. Aku cuma mau tahu kebenaran. Aku nggak marah. Aku cuma rindu. Aku nggak bisa bilang apa-apa waktu itu. Aku cuma genggam tangannya. Dan dia genggam balik. Genggaman itu sederhana, tapi dalam. Seolah kami sepakat untuk saling mendengarkan luka masing-masing. Dia dengan rindunya pada ibu. Aku dengan perasaan bersalah karena mulai mencintai seseorang di tanah asing. Lalu suatu hari, 2 hari sebelum parade utama, Aurora ngajak aku ke sebuah museum tua di luar Paris. Katanya, dia nemu brosur pameran seni lama yang pernah ibunya ikuti. Kami naik kereta dan jalan kaki lumayan jauh. Museum itu kecil, sepi, dan agak usang. Tapi di dalamnya, di antara lukisan-lukisan tua, Aurora berhenti di depan satu kanvas. Dia terdiam. "Lama. Ini," katanya pelan. "Ini pasti lukisan Mama. Aku hafal gaya goresannya. Dan lihat tanda tangan kecil itu. Itu inisial nama Mama." Aku dekati lukisan itu. Warnanya dominan biru dan abu-abu,
dengan siluet dua tangan yang saling menggenggam. Di sudut bawah lukisan, ada inisial NR, dan di balik figura, setelah kami tanya ke kurator, ternyata ada catatan kecil tertulis dalam bahasa Indonesia. Nisa Rahma Bandung, 2002. Dek. Hatiku langsung mencelos. Aurora, nama ibumu Nisa Rahma? Tanyaku pelan. Dia mengangguk cepat. Kamu tahu dia? Aku geleng. Tapi napas terasa berat. Enggak. Tapi aku tahu alamat di Bandung. Setidaknya itu kota kelahiranku. Dia langsung ambil kertas dan salin alamat itu. Matanya berbinar. Seperti baru lihat cahaya setelah bertahun-tahun di lorong gelap. Kamu bisa bantu aku ke sana? Tanyanya penuh harap. Aku tahu. Itu pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Tapi tanpa ragu, aku jawab. Aku janji, setelah parade selesai, aku bakal bantu kamu temuin ibumu. Hari itu jadi hari yang gak akan kulupakan. Bukan cuma karena kami nemu petunjuk tentang ibunya, tapi karena malamnya, saat kami duduk di bangku taman yang sama seperti pertama kali bertemu, Aurora menangis. Tapi bukan tangis sedih. Tangis yang kayak beban bertahun-tahun akhirnya nemu jalan pulang. Dan saat dia rebahkan kepalanya di pundakku, dia bilang, kamu tahu? Dari semua orang yang pernah aku temui, kamu satu-satunya yang gak pernah janji apa-apa, tapi selalu hadir di saat aku butuh. Aku terdiam. Aku tahu perasaanku udah terlalu dalam untuk dipungkiri. Tapi aku juga sadar, aku harus kembali ke Indonesia. Aku bisa bantu dia cari ibunya. Tapi setelah itu, aku nggak tahu apa bisa lanjut. Aku nggak mau janji sesuatu yang nggak bisa kutepati. Keesokan harinya, suasana latihan makin serius. Pimpinan kami kasih pengarahan final, dan seluruh pasukan diinstruksikan untuk fokus penuh. Tapi pikiranku terus ke Aurora. Aku takut dia berharap terlalu tinggi. Aku takut aku jadi pelarian buat luka masa lalunya. Tapi lebih dari itu, aku takut aku sendiri yang bakal terluka kalau harus ninggalin dia. Malam sebelum parade, dia kirim pesan singkat. Apapun yang terjadi besok, aku bersyukur pernah kenal kamu. Kamu itu bukan cuma tentara bagiku. Kamu itu rumah. Pesan itu bikin aku terdiam lama. Di saat orang lain tidur untuk persiapan besok, aku justru duduk menatap lampu jalanan Paris dari balik jendela asrama, merenung. Mungkinkah rumah itu bukan tempat? Tapi seseorang yang bisa bikin kita ngerasa pulang. Bahkan saat kita jauh dari tanah sendiri, pagi parade tiba. Kami bersiap dengan seragam lengkap, langkah tegap, dan mental baja. Tapi di dadaku, ada gemuruh yang gak bisa kubendung. Kami mulai berbaris di Champs-Élysées. Ribuan pasang mata menatap kami. Kamera televisi dari berbagai negara merekam tiap langkah. Tapi mataku cuma nyari satu sosok. Dan benar, di balik pagar pembatas, berdiri dia, Aurora. Pakai kerudung putih lembut yang menutupi rambut pirangnya. Wajahnya tenang tapi matanya berkaca. Detik itu aku sadar, cinta ini nyata. Tapi aku belum tahu bahwa cinta ini akan jadi sorotan dunia hanya dalam hitungan menit. Parade itu bukan cuma tentang kebanggaan negara, tapi juga tentang sebuah kisah yang akan mengguncang hati banyak orang. Lewat satu pelukan di tengah dunia yang menyaksikan. Hari parade akhirnya tiba. Cuaca pagi itu di Paris sedikit mendung tapi tetap dingin dan indah. Jalanan di Champs-Élysées dipenuhi ribuan orang dari berbagai negara. Kamera televisi sudah berjajar. Wartawan dari berbagai penjuru dunia siap mengabadikan setiap detik acara bergengsi ini. Pasukan dari puluhan negara berjajar rapi, membawa bendera masing-masing, langkah serempak dan wajah penuh wibawa. Termasuk kami, pasukan dari Indonesia. Seragam loreng kami berkilau bersih, sepatu hitam mengkilap, dan bendera merah putih kecil di lengan kiri membuatku bangga berdiri di antara tentara dunia lainnya. Tapi jujur, saat langkahku mulai menyentuh jalur parade, pikiranku bukan di barisan, tapi di satu titik pagar pembatas di pinggir jalan. Di tempat di mana aku tahu Aurora berdiri. Aurora, wanita yang hanya dalam hitungan minggu telah mengubah cara pandangku tentang cinta, kehilangan, dan makna pulang.
Sejak semalam dia tak mengirim pesan apapun. Terakhir, dia hanya bilang, "Besok, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku nggak pernah menyesal kenal kamu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang barisan melangkah. Di setiap derap kaki, aku merasa makin dekat dengan sesuatu. Tapi aku belum tahu, sesuatu itu akan viral dan mengubah banyak hal. Saat kami mencapai titik utama parade, di mana kamera dari berbagai negara menyorot dengan intens, aku melihat Aurora berdiri di barisan penonton paling depan. Dia mengenakan hijab putih tipis yang membingkai wajah bulenya yang teduh. Tapi dari jauh, aku bisa lihat matanya sembab. Dia menangis, tapi tetap berdiri, tegak, seolah sedang menanti sesuatu. Dan tiba-tiba, dia melangkah ke tengah jalan. Semuanya terjadi cepat. Penonton menjerit, beberapa petugas keamanan mulai bergerak, dan aku sendiri refleks menghentikan langkah. Aurora berdiri di tengah jalur barisan, persis di hadapanku. Matanya menatapku tajam, dan air mata mengalir deras. "Aku minta maaf," ucapnya pelan. "Tapi aku harus ngeluarin semua ini sekarang. Kamu bukan cuma tentara bagiku. Kamu adalah rumah. Dan aku nggak mau kehilangan rumah lagi." Tanpa aba-aba, dia peluk aku. Di depan ribuan penonton. Di tengah parade militer yang sakral. Di hadapan kamera dunia. Dia peluk aku erat. Seperti nggak mau aku pergi. Suasana langsung hening. Bahkan suara marching band pun berhenti. Komandan pasukanku terpaku. Kamera-kamera fokus pada kami. Aku bisa merasakan detak jantungnya, juga rasa takutnya. Tapi lebih dari itu, aku bisa rasakan cintanya. Tanpa bisa ditahan, aku balas peluk dia. Di balik semua aturan, aku cuma manusia. Dan saat itu, aku tahu, aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Momen itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi dampaknya jauh lebih besar. Aurora kemudian dilepaskan oleh petugas dengan sopan. Aku kembali ke barisan. Parade tetap berlanjut, tapi sorotan semua kamera nggak lagi fokus pada iring-iringan pasukan, tapi pada satu kejadian. Seorang wanita bule berhijab memeluk tentara Indonesia di tengah parade Prancis. Hari itu juga, berita menyebar secepat badai. Media Prancis, Jerman, Jepang, sampai Indonesia menulis tentang kejadian itu. Judulnya macam-macam, drama romantis di tengah parade militer, atau tangisan wanita mencari ibunya di balik pelukan seorang TNI, dan yang paling menyentuh, cinta tak kenal batas, saat tentara menjadi rumah bagi jiwa yang hilang. Video momen itu viral di TikTok, YouTube, bahkan berita TV nasional menayangkannya berkali-kali. Komentarnya beragam. Ada yang kagum, ada yang haru, ada juga yang nyinyir. Tapi aku dan Aurora nggak peduli. Karena kami tahu, itu bukan aksi. Itu adalah rasa. Rasa yang terlalu tulus untuk ditahan. Komandanku awalnya marah besar. Tapi setelah aku jelaskan semuanya, tentang Aurora, tentang ibunya yang hilang, tentang perasaan yang sudah kami pendam, dia akhirnya diam dan cuma berkata, "Kau bukan prajurit pertama yang jatuh cinta saat bertugas. Tapi ingat, tetap jadi prajurit yang tahu batas." Aku angguk. Karena sejak kejadian itu, aku tahu batas itu memang ada. Tapi bukan untuk memisahkan manusia, melainkan untuk menguji apakah kita cukup berani melampauinya demi sesuatu yang benar. Beberapa hari setelah parade, aku ajukan cuti darurat. Aku temani Aurora terbang ke Indonesia. Kami pegang alamat yang kami temukan di balik lukisan ibunya. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, wajah Aurora tegang. Dia belum pernah ke Indonesia sebelumnya. Tapi genggaman tangannya di tanganku terasa kuat. Seolah dia percaya penuh padaku. Kami naik kereta ke Bandung, lanjut ojek ke gang kecil di daerah Cimahi. Di sana, kami berdiri di depan rumah sederhana berwarna hijau muda. Ada tanaman gantung di pagar. Dan di depan pintu, seorang wanita paruhbaya sedang menyiram bunga. "Aurora," bisikku pelan. Aurora maju. Kakinya gemetar.
Excuse me. I'm looking for someone named Nisa Rahma, katanya dengan suara lirih. Wanita itu berhenti, menatap Aurora. Lama. Mata mereka bertemu. Dan dalam sekejap, tubuh Aurora lemas. Mama? Tanyanya pelan. Wanita itu mendekat, meraba pipi Aurora, dan berkata pelan, "Kamu, Aurora? Ya Allah, ini kamu." Pelukan itu pecah. Tangis tak terbendung. Suara mereka menyatu dalam air mata dan pelukan yang tertunda 2 dekade. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka, menahan air mata yang udah nggak bisa dibendung. Aku nggak pernah lihat pelukan seindah itu. Pelukan yang membayar semua luka, semua kehilangan, semua tanya yang nggak pernah terjawab. Hari itu, aku tahu tugasku sebagai prajurit mungkin sudah selesai. Tapi tugasku sebagai manusia baru saja dimulai. Bukan untuk negara, tapi untuk cinta. Untuk seseorang yang akhirnya tahu siapa dirinya. Untuk seorang anak yang akhirnya bisa pulang ke pelukan ibunya. Aku dan Aurora nggak langsung pacaran. Tapi sejak hari itu, kami tahu, kami saling menunggu. Aku kembali bertugas. Dia tetap tinggal beberapa bulan di Bandung, mengenal ibunya lebih dalam. Kami tak janji apa-apa. Tapi kami percaya satu hal, kalau cinta benar, ia akan kembali. Seperti Aurora yang kembali ke ibunya. Seperti aku, yang akhirnya tahu bahwa bahkan seorang tentara pun bisa menangis. Bukan karena kalah perang, tapi karena menang dalam pertarungan melawan rasa takut untuk mencintai.